Baik teman-teman, balik lagi dengan kami Adi Purna, Yusifa, dan Strisila. Baik, di sini kami akan membuat sebuah percobaan pengukuran tegangan dan arus pada instalasi listrik. Di sini ada rangkaian sebuah lampu yang dilengkapi dengan MCB Broco dengan arus maksimal 2 ampere. Di sini tertera C2 dan dengan tegangan maksimal 230 volt AC. Terus di sini juga ada 4 bohlam. Bohlam yang pertama ini 5 watt. Ini 40 watt, 60 watt dan 60 watt. Terus juga dilengkapi dengan saklar tunggal, saklar double, ini tunggal. Oke. Nah, untuk rangkaiannya seperti ini untuk skemanya. Jadi ini arus listrik masuk terus melewati MCB C2, terus ini ada saklar 2, terus L1 yang ini dia. Ini L1. Terus ini ada saklar 3 dan saklar 4. Dilengkapi juga L2 dan L3 yang ini. Terus ini juga saklarnya ini berdua. Jadi double ya, karena pasa dari kedua saklar ini dijadikan satu. Terus ini juga ada rangkaian SW saklar 5 dan saklar 6 dirangkai secara seri, dan terus untuk keluaran saklarnya dipasangi lampu L4 yang ini dia. Ini lampunya atau bohlamnya, terus ini saklarnya yang dirangkai secara seri. Oke. Terus ini untuk skema dan ini untuk rangkaian instalasinya. Ini. Nah, ini untuk stop kontak ini yang ini langsung dia tersambung dari MCB-nya. Jadi tanpa saklar di luar saklar ini dia. Oke. Seperti ini. Ya. Terus untuk tugas untuk pengukuran yang pertama yaitu mengukur tegangan PR1 dan PR2 atau tegangan resistansi 1 atau tegangan resistansi 2. Yang dimaksud R1 ini bohlam yang pertama sama bohlam yang kedua. Jadi sekarang kita mengukur tegangannya pada kedua bohlam tersebut. Di sini juga ada caranya mengukur tegangan pada kedua bohlam. Oke. Terus di sini kami menggunakan sebuah multimeter digital dengan tipe Zowie ZT102A. Ya. Lalu kita putar selektor, terus kita pilih V atau volt. Nah, pastikan untuk jenis pengukurannya kita rubah ke mode AC volt. Oke, sudah AC volt. Terus untuk stekernya kita colokkan ke stop kontak. Terus untuk MCB-nya kita naikkan ke 1. Oke, keempat lampunya ini menyala. Terus sekarang kita fokus mengukur tegangan di L1 dan L2-nya. Jadi untuk L3 dan L4 kita matikan. Oke. Kebalik. Nah, ini keduanya. Oke. Terus untuk mengukur tegangannya, untuk tegangan PR1 dan PR2, PR2. Oke, untuk yang PR1 caranya untuk kabel hitam atau boleh bebas, boleh hitam atau merah
kita tancapkan di kabel netralnya. Nah ini, oke, netral. Terus untuk kabel yang merah ini, kita pasang di kabel biru dari lampunya. Jadi kabel biru dari lampunya ini setelah saklar. Nah, tegangannya terukur 234,6 volt. Oke, kita tulis dulu 234,6 volt AC. Next, yang kedua L2, sama juga. Untuk yang hitam kita pasang di netralnya. Untuk netral ini. Terus untuk yang merah kita pasang di ini kabel biru setelah lampunya. Yang ini terus, nah ini dia ya. Nah, terukur 234,7 ya, 234,7 PAC. Oke ya, sama yang kedua tegangannya. Terus untuk praktik yang kedua, mengukur arus di R2 dan R3. Jadi untuk beban di R1, R4 dan 5 tidak terpengaruh oleh pengukuran ya. Untuk itu MCB kita turunkan dulu. Baik, untuk caranya ini kan ada gini dua lampu yang dimana ini R2, ini R3. Nah, R2 dan R3 ini sama-sama masuk ke saklar, yaitu S3 dan S4. Nah, untuk kedua saklarnya ini jadi satu pada bagian pasanya. Jadi kita putus di sini. Putus untuk mengukur arus, dan untuk ampere meter kita pasang dari pasa ini, kabel ini yang positif, dari pasa positif, terus keluarnya negatif. Negatifnya ini nanti ke saklar S3 dan S4. Oke, langsung kita coba. Jadi untuk yang kabel coklat ini dia gini ya, pin yang dimana tersambung ke kedua saklarnya ini. Jadi untuk yang kabel coklat ini kita lepas, kita tarik, nggak bisa ya. Oke, nah udah lepas, ini kita kunci. Jangan sampai kendor. Nah, oke. Nah, kita siapkan ampere meter. Oke, ini ampere meter. Untuk angka pengukurannya kita pakai dulu yang 2,5 supaya lebih aman. Taruh di sini. Nah, terus kita coba hidupkan MCB-nya. Terus untuk kabel ampere meter, untuk yang merah atau bebas ya, bola balik. Jadi di sini saya memakai probe merah, saya pasang di bagian fasanya. Jadi ini kabel biru ini pasa. Coba, ini ada nih. Nah, sudah kita kencangkan. Udah, oke. Terus untuk yang kabel hitam kita pasang di ini kabel coklat yang menghubungkan kedua saklar.
kedua saklarnya ini, yang double-nya ini. Oke, bentar dulu pasang ya, pelan-pelan. Oke, nah udah. Jadi untuk pemasangan ampere meternya ini dirangkai secara seri dengan beban lampunya. Oke, seperti ini. Udah. Terus untuk pengetes, coba kita naikkan MCB. Oke, bohlamnya menyala. Untuk L1 kita matikan dulu. Terus jadi kita fokus ke R2 dan R3 atau lampu 2 dan lampu 3. Kita coba hidupkan. Ini untuk arusnya ini naik sangat kecil ya. Coba kita pindah kabel perumnya dari 2,5 ke 1. Oke. Nah ini, coba fokus ke ini, ke skala. Jika saya hidupkan L2, ini 0, masih di 0. Nah, dia naik sangat gini ya, sangat kecil. Coba fokus. Nah, naik sangat kecil. Ini perkiraan sih masih 1 miliampere. Ini 1 miliampere. Enggak dong. Oh ya, iya. Oke, ini masih di posisi 1 miliampere. Terus coba kita hidupkan beban L3-nya, maka bertambah. Karena ini memakai skala selektor 1 ampere, jadi untuk kita pakai yang di atas ini yaitu 10/8. Jadi untuk 10-nya ini kita hilangkan nolnya di belakang. Jadinya ini 1, terus ini 0,8, 0,6, 0,4 dan ini 0,2. Nah, untuk jarumnya ini berada di 0,2 ampere atau sekitar 200 miliampere. Jadi perkiraan satu lampunya ini memakan arus 0,1 miliampere. Oke. Fokus di skala ampere meter. Ini kan kedua bohlamnya gini menyala dan arusnya terukur 0,2 ampere atau 200 miliampere. Jadi jika saya hidupkan saklar 1 atau saklar 2 dan lampu 1 hidupkan, maka skala yang di sini tidak akan terpengaruh. Oke. Karena ampere meternya ini di seri pada lampu 2 dan lampu 3 saja. Jadi untuk lampu 1 dan lampu 4 tidak terpengaruh pengukuran arusnya di ampere meter. Jika saya matikan saklar 3, maka jarum ampere meternya akan turun atau tidak terpengaruh oleh lampu 1 dan lampu 4-nya. Oke. Baik, untuk pengukuran selanjutnya yaitu yang ketiga, mengukur arus pada R2, R3, dan R4. Jadi untuk R1-nya tidak terpengaruh ke ampere meternya. Untuk caranya dari kabel basah, ini kabel basah ya, basah, ini netral.
pasang di setelah saklar 2 kita putus. Terus untuk kabel merah ampere meter kita pasang di kabel pasangnya, dan kabel keluarannya yaitu kabel yang hitam kita pasang di saklar 3, 4, dan 5. Nah ini. Dan untuk yang R5 coba kita pasang beban sebuah kipas angin. Ini kipas angin. Kita pasang. Udah. Baik, untuk R5 sudah saya pasang sebuah beban yaitu sebuah kipas angin. Ini untuk dayanya kurang lebih 55 watt. Ya. Nah, untuk cara merangkainya sama yaitu diseri dengan ampere meter. Untuk caranya, jadi untuk kabel pasa dari setelah saklar S2 kita buka. Sebentar. Baik, sudah terbuka. Ini dia. Nah, sedangkan untuk kabel coklat ini yang tersambung ke saklar 3 dan 4 kita sambung ke kabel biru atau kabel pasa ke saklar berikutnya. Nah, ini dia. Untuk ampere meternya kabel merah kita pasang di kabel biru. Ini kabel biru setelah saklar S2. Saklar S2 nya kita pasang. Kencangkan. Belum kencang. Bentar. Nah, baik, untuk kabel yang merah sudah kencang. Terus kabel yang hitam kita pasang di kabel biru dan kabel coklat. Jadi ini saya mengikuti pemasangan sesuai skema yang ini. Oke, sudah kencang. Untuk posisi selektor masih di 1 ampere. 1 ampere supaya dalam pembacaan arusnya lebih terlihat dan lebih detail. Untuk MCB saya naikkan. Nah, baik, kita coba saklar L2, L3, dan L4 kita hidupkan satu persatu. Jadi untuk kamera fokus ke sini. Ini L1. Ya, naik sangat sekecil ya. Coba nih, lihat nih. Nah, naik sangat sedikit. Terus saklar L3-nya. Nah, langsung ke 0,2 ampere. Terus untuk saklar L4-nya. Nah, bertambah. Ini jika dihitung ini kan 0,2, 0,4. Nah, ini yang tengah-tengahnya ini. Yang ini 0,3. Jadi per garisnya ini dihitung 5. Jadi ini 0,3, 0,35. Ini 0,3, 0,32, 0,34, dan 0,36. Jadi untuk arusnya ini terbaca 0,36 ampere atau 360 miliampere. Nah, jika saya hidupkan L1, maka untuk jarumnya ini, jarum ampere meternya tidak akan terpengaruh. Saya coba hidupkan. Nah, ini
itu menyala, tidak terpengaruh. Dan jika saya hidupkan beban R5-nya, sebuah kipas ini, coba. Nah, arusnya bertambah dari 0,36 atau 360 mA menjadi ini 4, 0,4, ini 0,6, dan tengah-tengahnya ini 0,5, 0,5, 0,5, 0,52, 0,54, dan 0,56. Nah, arusnya bertambah menjadi 560 mA atau 0,56 ampere. Oke. Jika saya matikan kipasnya, jarumnya akan turun kembali ke 0,36 ampere. Oke, sudah. Baik, untuk pengukuran yang keempat yaitu kasus agar tegangan di lampu tidak 220 volt AC, atau ini dalam artian kedua lampunya ini dirangkai secara seri. Jadi untuk tegangannya ini akan terbagi ke kedua lampunya. Untuk rangkaiannya ini kan masih dirangkai gini dirangkai paralel, kecuali yang dari fasa saklarnya ini jadi satu atau udah dirangkai paralel. Nah, jadi untuk yang ini kita rubah. Untuk kabel yang ini kita putus, ini putus. Terus untuk R2 kita pakai, saklar 3 kita pakai, dan untuk saklar 4-nya kita tidak pakai. Jadi langsung dari saklar 3 kita jumper ke R3 atau lampu 3 dan ke fasa. Nah, untuk pengukuran tegangannya di sini kita ukur tegangan di lampu 3-nya. Ini dan di sebelum lampu 3 dan di setelah lampu 3-nya. Oke ya, dimengerti. Terus untuk praktiknya, untuk saklar ini kita tetapkan. Baik, untuk cara merangkainya, untuk saklar dari lampu 2 kita buka dulu, kita pisah. Terus untuk kabel netral yang hitam dari kedua lampunya kita pisah juga. Nah, karena ini dirangkai secara seri, maka dari fasa ini masuk ke saklar ini. Terus untuk saklarnya kita pakai yang satu saja, jadi untuk saklar 3-nya tidak kita pakai. Kita turunkan, terus keluar, terus dari saklar keluar ke lampu L3, terus lampu L3 keluar kabel hitam. Nah, kabel hitamnya ini kita pasang di kabel biru dari lampu L2. Nah, sudah. Terus untuk kabel yang hitamnya ini kita pasang atau kita tetapkan di netral listriknya. Nah, sudah. Jadi ini dirangkai seri. Terus coba kita hidupkan. Oke. Nah, kita tes. Nah, oke, nyala. Nah, kedua lampunya ini menyala redup. Karena ini dirangkai secara seri, jadi untuk tegangan dan arusnya itu terbagi. Untuk tegangannya jika diukur di kabel fasa dan netral itu masih
220 volt, tapi jika tegangan diukur setelah lampunya itu dan kabel hitamnya di kabel netral, maka tegangannya akan turun atau terbagi. Untuk memastikan, coba kita ukur. Ini kasih PR2, PR3. Ini untuk PR2 nya. Untuk PR2 dari kabel netral. Oke, sebelum kita ukur, pindah dulu mode multimeternya. Ini kan masih di mode DC. Kita tekan sel untuk pindah ke mode AC. Sudah ya? Sudah. Terus untuk kabel yang hitam kita pasang di netral. Bentar. Oke, netral. Terus untuk yang kabel merah kita pasang di kabel biru setelah lampu bawah lampunya. Nah, ini terukur 119,2. Oke, 119,2 volt AC. Terus untuk lampu 3-nya atau PR3-nya kita ukur yang merah masih di sini di kabel biru setelah L2. Terus yang kabel hitam kita pasang di sini di kabel setelah saklar. Nah, ini terukur 113,1. Oke, 113,1 volt AC. Jika ditambahkan, ini menjadi baik. Untuk hasilnya ini 232,3 volt AC. Nah, jadi karena ini daya atau daya kedua bohlam ini sama, yaitu sama-sama 60 watt, jadi tegangannya dibagi dua ya. Maka jika ditambahkan menjadi 232,3 volt AC. Baik, sekian praktik dari kami, Adipurna, Yusifa, dan Sirisila. Sampai ketemu di pengukuran berikutnya.